Itu kelas. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, Mak? Oke, bagus, tidak ada ya. Oke, yang ini biar rapikan dulu ya. Ini nampaknya masih belum rapi, belum rata lagi. Oke, ini luruskan, Bang, luruskan. Luruskan dulu. Ini ke sini disendiri. Disendirinya. Oke, bagus ya. Oke, luruskan bentuknya dulu tertib. Biar anak-anak muda siap mempelajari ataupun memasuki pelajaran kita yang berikutnya ya. Oke, bagus. Oke ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita persilakan dulu ke ketua kelas untuk memimpin doa belajar. Sama-sama kita berdoa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Qalban khashi'an. Qalban khashi'an. Amalan sholihan. Amalan sholihan. Taqabbala. Mudah-mudahan pelajaran kita ini nanti berjalan dengan lancar, kemudian bisa kita pahami. Oke ya. Sebelum kita masuk ke materi kita berikutnya, ada pertanyaan terkait dengan materi kita sebelumnya. Ya. Di sini harapanku ya bisa kita mengingat kembali materi kita yang lewat, yaitu terkait dengan sejarah Khulafaur Rasyidin. Oke, pertanyaan pertama, apa itu yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Oke. Ya. Silakan. Iya, bagus. Jadi yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang mengganti Nabi, dan mereka itu hanya 4 orang. Yang pertama namanya Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat adalah Ali radhiyallahu anhu. Oke, itulah dia terkait dengan pelajaran kita yang lewat. Anak-anakku sekalian, tentunya sudah sama-sama kita ketahui belajar itu adalah wajib, ya, apalagi terkait dengan pelajaran kita tarikh atau sejarah tentang peradaban Islam. Ya, jadi makanya ini adalah merupakan pelajaran yang sangat penting, apalagi kita ini adalah umat Islam, supaya tahu kita bagaimana perkembangan Islam itu di zaman Rasul sampai ke tempat kita ini. Ya, itu dia. Kemudian tujuan pelajaran kita pada hari ini, tentunya materinya yang mau kita bahas pada hari ini adalah proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Ya. Tentu tujuannya juga supaya tahu kita bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar, bagaimana proses pengangkatan Umar, Utsman, dan Ali. Tentunya tidak sama, ya, pada itu tidak sama. Proses pengangkatan Abu Bakar tidak sama dengan proses pengangkatan Umar. Umar dengan Utsman juga tidak sama. Utsman dengan Ali juga tidak sama. Ya, itulah tentunya termasuk di antara supaya kita belajar pada hari ini. Jelas sekali tujuannya adalah supaya tahu kita bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Untuk melanjutkan materi kita pada hari yang berbahagia ini, anak-anakku sekalian, kita bentuk kelompok, ya, kelompok diskusi. Yang akan kita bahas adalah proses pelantikan Khulafaur Rasyidin, dan kita nanti memperhatikan video yang akan ditayangkan di depannya. Ya, jadi kelompoknya seperti yang saya bilang tadi, kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas kita ini. Ya, barangkali itu instruksinya atau perintah dari dia. Sekarang action, bentuk kelompoknya masing-masing. Oke, 1, 2, 3, baik. Oke, bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya, rapatkan lampunya, duduk yang rapi. Oke. Ya, betul. Oke, bagus ya, gitu ya. Oke, ini duduk yang bagus, duduk yang bagus, yang bagus ini duduknya. Bawah, oke. Duduk yang berapi, oke ya. Jadi tugasnya adalah mendiskusikan bagaimana proses pelantikan Abu Bakar. Kalian kelompok 2, bagaimana proses pelantikan Umar bin Khattab. Kelompok 3, bagaimana proses pelantikan Utsman bin Affan, sedangkan kelompok 4, bagaimana proses pelantikan Ali bin Abi Thalib, sambil kita memperhatikan video yang ditayangkan di depan. Ya, jelas instruksinya, Mas?
Oke, silakan kita berikan waktu kurang lebih 20 menit mulai dari sekarang. Silakan, Mak. Memperhatikan video sambil buku yang ada di depan kalian. Oke, ini dia ya. Coba kita perhatikan di depan juga boleh. Ya. Ya, profil Bapak Rusdi. Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Ya, pertama Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana proses pelantikannya? Di samping kita membaca bukunya, apa ya boleh dibaca bukunya karena buku yang di dalam buku juga dengan yang di video itu kurang lebih sama. Ya, ini adalah menambah wawasan kita sama seperti yang di buku. Bagaimana proses pelantikan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Ya sama, tidak ada bedanya. Cuma ini untuk menambah wawasan supaya lebih paham kita terkait dengan bagaimana proses pelantikan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Ya. Yang kedua Umar bin Al-Khattab, ya. Ini beberapa alasan yang menjelaskan Abu Bakar yang lebih patut menjadi khalifah. Oke. Setelah mereka sepakat, Umar bin Al-Khattab menjabat tangan. Inilah namanya baiat. Inilah proses pelantikan. Ya, berarti simpel kan? Proses pelantikan Abu Bakar itu tidak panjang-panjang dia, simpel. Setelah dibayar oleh Umar, maka Abu Ubaidah pun ikut dan begitulah seterusnya. Yang kedua, Khalifah Umar bin Al-Khattab. Oke. Bagaimana cara proses pelantikan Umar bin Al-Khattab? Ini kita saksikan. Kelompok dua bisa kita saksikan ya. Bagaimana, Mak? Sebelum meninggal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Al-Khattab. Beda kan? Berarti sudah ada penunjukan. Sementara Abu Bakar tadi tidak ada penunjukan. Justru dia ditunjuk. Dan apa kan perbedaannya? Bagaimana proses pelantikan Abu Bakar dan bagaimana proses pelantikan Umar? Sudah bisa kita bedakan. Oke, seperti itulah kira-kira nanti yang akan kalian presentasikan ya. Iya. Iya. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan supaya menulis surat wasiat. Yang di dalam surat wasiat itu menjelaskan Umar lah yang menjadi pemimpin Islam, setelah itu barulah dibaiat Umar. Atau Umar bilang ini menjadi khalifah. Sini kita lihat. Tidak ada perselisihan. Kenapa? Karena sudah ditunjuk langsung. Kenapa di zaman Abu Bakar ada perselisihan? Karena Rasul tidak memberikan pesan setelah aku nanti wafat, si A pemimpin kalian atau si B pemimpin kalian. Tidak ada seperti itu. Ya. Kemudian Khalifah Umar lah itu yang membuat Amirul Mukminin. Nah, jelas di situ.
Ya, Umar mengumumkan dirinya sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang Islam, atau Amir itu adalah pemimpin mukminin, orang yang beriman Islam. Oke ya. Sedangkan yang ketiga, oke, kita perhatikan kelompok tiga, bagaimana proses pelantikan Utsman bin Affan. Ketika Umar sakit karena akan tertikam oleh seorang budak atau seorang kafir, maka Umar bin Khattab pun mewasiatkan ada 6 kandidat. Bukan ditunjuk langsung 6 kandidat. Siapa itu yang 6? Pertama Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, inilah kandidatnya yang diusulkan oleh Umar. Tapi yang 6 ini selalu disangka. Akhirnya dari yang 6 ini adalah yang mengundurkan diri 3 orang. Kemudian yang 3 orang ini mengundurkan diri pula 1 orang. Dan yang 1 orang ini dia bertanggung jawab sebagai pemilih, istilahnya sebagai ketua panitia pemilihan pemimpin Islam. Jadi kandidatnya cuma 2. Yang pertama adalah Utsman dan yang kedua Ali. Siapa itu pemimpin ataupun ketua panitianya untuk memilih pemimpin? Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf yang paling tua. Oke ya, anak-anakku sekalian, diskusinya, waktu diskusi sudah habis. Alangkah baiknya kita mendengarkan dulu presentasi dari kelompok 2 dulu pertama ya. Kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah diberikan oleh beliau kepada kita. Kepada kelompok 2 kami persilakan untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Silakan Mak, kelompok 2. Ya, waktu dulu dia. Oke. Ya, kelompok 2 kita dengar dulu kelompok 1, 2, 3, 4. Kita saksikan hasil presentasi yang akan diberikan oleh kelompok 2 kepada kita. Dengarkan Pak biar paham kita terkait bagaimana pelantikan Abu Bakar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, disitulah dibukukan Al-Quran. Ya. Dan yang kedua, banyak orang yang murtad. Dan yang ketiga, munculnya nabi palsu. Dan yang ketiga, ada orang yang tidak mau membayar zakat. Dan Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Ya, terus ya. Oke. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2 terkait dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Oke, kita berikan dulu dulu bagi kelompok 2. Ya, oke. Ada kira-kira yang mau menanggapi kelompok 1? Ada tanggapannya terkait dengan kebijakan terkait dengan hasil diskusi kelompok 2? Silakan Mas, kelompok 1 dulu. Berikan tanggapan. Ya, silakan, Kang Dani. Siapakah nama-nama yang palsu itu? Iya. Nama nabi palsu itu adalah Musailamah Al-Kadzab. Oke, bagus. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Itulah salah satu di antara orang yang mengaku diri sebagai nabi yang berhasil dibunuh di zaman pemerintahan Abu Bakar. Oke, silakan. Mang, duduk ke depan. Ke tempatnya masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut kepada kelompok 3 supaya mempresentasikan hasil diskusinya. Kita saksikan dulu ya kelompok 3 bagaimana mereka mempresentasikan. Silakan sebelah sana. Biar lebih jelas di depan teman-temannya. Oke. Dengar ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kita dengarkan hasil diskusi yang telah diberikan kepada kelompok 3. Oke, silakan Mas, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab memproklamirkan dirinya sebagai Amirul Mukminin. Iya. Yang kedua, beliaulah yang menetapkan kalender Hijriah. Oke. Yang ketiga, di saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, disitulah agama Islam diluas. Oke, bagus ya. Ada 3 poin ya. Walaupun banyak lagi poin-poin yang ada di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, tapi yang 3 poin ini tidak kalah pentingnya. Ya, jelas. Oke. Lagi kelompok 3, 4.
silakan berkomentar. Ada komentarnya, Mam? Ada masukan atau ada yang salah? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada atau tidak ada? Oke, bagus, tidak ada. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Kita berikan aplaus dulu, kelompok 3. Silakan Mam dulu, kembali ke tempat masing-masing. Terkait dengan masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Tentunya Khalifah Umar bin Al-Khattab di zaman dia lama dimunculkannya kalender Hijriah, yang tentunya kita sekarang berada pada tahun berapa Hijriah, Bang? Iya, bagus. 1443 kita sekarang. Kalaulah tidak berkat perjuangan atau berkat terobosan yang dibuat oleh Umar bin Al-Khattab, kita tidak tahu sekarang tahun berapa Hijriah, tidak tahu kita. Dan tentunya kalender Hijriah yang dibuat oleh Umar bin Al-Khattab diawali dengan bulan Muharram. Kemudian awalnya dibuat adalah mulai sejak Nabi kita hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Di situ titik mulanya. Titik nolnya mulai dari disebut tahun pertama Hijriah adalah ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Tahun pertama disebutlah ia tahun pertama Hijriah. Masuk tahun kedua Nabi kita di kota Madinah disebutlah dia tahun kedua Hijriah. Sampai seterusnya yang sama-sama kita tahu Nabi kita itu wafat sekitar tahun 10 Hijriah. Anak-anak sekalian, setelah kita mendapatkan materi ataupun mempelajari pelajaran kita pada hari ini, kemudian setelah kita mendengarkan hasil presentasi dari kawan-kawan kita tadi mulai dari kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, kemudian setelah kita menyaksikan tayangan video yang sudah Buya putar tadi sepanjang kelas kita ini, ada ingin Buya tanyakan kepada kita terkait materi yang baru kita pelajari ya. Pertama, pertanyaan Buya, siapakah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Oke, silakan. Ya, saya bilang silakan. Iya. 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 Oke, bagus. Kita berikan aplaus dulu. Oke, bagus. Itulah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ya, betul itu Bang ya. Karena yang disebut Khulafaur Rasyidin memang mereka. Walaupun setelah Ali wafat dilanjut oleh anaknya Hasan. Ya, Hasan itu Hasan bin Ali. Tapi Hasan bin Ali dijelaskan oleh para ulama tidaklah kategori Khulafaur Rasyidin. Begitu juga khalifah-khalifah yang lain. Berarti cuma 4. Bagus ya, bagus. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkanlah dulu Bang, apakah kebijakan yang diambil atau yang dibuat oleh khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Iya, silakan Asrama. Apa kebijakannya? Dibubukannya Al-Quran. Iya, bagus. Kemudian? Yang kedua, memerangi orang-orang yang murtad. Iya, bagus. Kemudian? Ketiga, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Iya, seterusnya? Dan yang keempat dan yang terakhir memerangi orang yang sering yang dipalsu. Iya, jelas ya, jelas. Itu adalah merupakan kita berikan apa itu kepada ya. Ini adalah kebijakan yang muncul pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu pertama di zaman Abu Bakar Al-Quran itu dibukukan. Kemudian di zaman Abu Bakar muncullah banyaklah orang-orang yang murtad. Sehingga kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar adalah untuk memerangi mereka setelah Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat. Oke sekalian, setelah kita melalui pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, kita sama-sama menyimpulkan pelajaran kita. Yang pertama, yaitu terkait dengan proses pelantikan Abu Bakar. Abu Bakar itu dilantik setelah Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lain berada di Saqifah Bani Sa'idah, yang awalnya terjadi perselisihan pendapat, perselisihan paham, yaitu Abu Bakar Ansor ingin menjadi pemimpin, kemudian Abu Bakar mengusulkan Umar dengan Abu Ubaidah, dan alhasil Umar bin Al-Khattab tidak setuju, dia ditunjuk oleh Abu Bakar. Justru Anda lah yang berhak, kata Umar kepada Abu Bakar dengan beberapa alasan. Salah satu di antaranya, ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kawan Rasul kamu, berarti Anda lah yang berhak. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya proses pelantikan Abu Bakar dia dibaiat langsung oleh Umar bin Al-Khattab. Dipegang Umar bin Al-Khattab tangannya, kemudian Umar bin Al-Khattab pun mengatakan,
kamulah pemimpin kami wahai Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang-orang yang ada di samping Bani Saidah pun setuju. Dan setelah itu mereka pun membawa Abu Bakar ke masjid Nabi dan dan Abu Bakar pun dibaiat di masjid Nabi oleh kaum muslimin dan muslimat. Kemudian di zaman Abu Bakar lah yang kita tahu tadi Al-Quran itu dibukukan. Kemudian di zaman Abu Bakar muncul tadi nabi palsu itu diperangi. Di zaman Abu Bakar muncul orang-orang yang murtad dan orang yang murtad itu diperangi. Dan di zaman Abu Bakar juga muncullah tadi adalah ada yang tidak mau membayar zakat meskipun dia sholat, tapi dia tidak mau membayar zakat. Apa kata Abu Bakar? Saya akan memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Dan itu pun kebijakan yang diambil Abu Bakar, mereka itu diperangi. Jadi barangkali itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan anak buah sekalian bisa memahami pelajaran kita ini dengan baik dan tentunya bisa nanti kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Anak buah sekalian, supaya materi kita tadi berkesinambungan dan terus kita ingat ya dengan materi yang akan datang, tentunya beliau ingin memberikan tugas kepada kita bersama. Tugasnya yaitu membuat hasil ataupun model kepemimpinan Utsman bin Affan dan model kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Apa-apa saja kebijakan pemimpin Utsman bin Affan ketika dia menjadi pemimpin dan apa-apa sajakah model kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika dia menjadi pemimpin. Dan tugasnya ini akan diberikan pekan depan dan selembar kertas yang tentunya ini akan kalian buat di pondok kita masing-masing. Dan ini akan cukup kuliah ke depan. Jadi tentunya anak-anakku sekalian juga harapan Buya dan harapan kita bersama kita juga harus menjaga kesehatan supaya besoknya dan besoknya lagi bahkan pekan depan lagi kita tetap berkumpul seperti ini, tidak ada yang tidak datang ya. Jadi jelas namanya dijaga kesehatannya, apalagi kita masih ada lagi materi-materi yang akan Buya sampaikan pada pekan depan. Dan Buya rasa itu saja dulu arahnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, tentunya kita memohon dan meminta kepada ketua kelas supaya memimpin doa. Dan setelah itu kita pun pulang dari kelas kita. Kepada ketua kelas, falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Wa bihamdika. la ilaha illa anta Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Jadi akhir pelajaran kita ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.